DPO pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Kasus ini terus menyisakan teka-teki. Peggy membantah dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Kuasa hukum keluarga Vina juga mempertanyakan pihak kepolisian yang menghapus 2 nama DPO lain. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tengah memasuki babak baru. Terbaru, polisi merilis daftar pencarian orang atau DPO, yakni Peggy Setiawan yang sudah ditangkap. Sekaligus tidak ada DPO lainnya. Padahal sebelumnya Polda Jawa Barat sempat merilis 3 DPO dengan ciri-ciri fisik meski tanpa foto. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Sementara kuasa hukum Vina mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina Eki semula 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan. Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Pelaku Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Peggy menyebut dirinya bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy juga sempat beberapa kali menggelengkan kepala saat polisi menyampaikan keterlibatan dirinya dalam kasus 8 tahun silam. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilakan. Kenapa nama gaul saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Terus fitnah, saya rela mati. Tidak. Kini publik pun menanti kebenaran fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki. Benarkah ini sudah mencapai titik terang? Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Mapolda Jawa Barat. Fadil, bagaimana langkah polisi menghadapi pra-peradilan Peggy? Apakah sudah ada persiapan? Ya, Bella, memang sejak kepolisian daerah Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan alias Peron atau alias Robi Rawan sebagai tersangka utama atau otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam, memang menjadi polemik baru atau tidak dapat diterima oleh baik pihak keluarga maupun pengacara. Meski upaya penetapan tersangka pada Peggy ini mendapatkan pro dan kontra, pihak kepolisian memastikan bahwa dalam penetapan tersangka Peggy ini sudah sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti. Meski ada indikasi upaya gugatan dari pihak Peggy yang akan mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan status tersangka Peggy, pihak kepolisian Jawa Barat pun sudah siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut dengan angka upaya terus melakukan pemeriksaan terhadap Peggy selain untuk melengkapi berkas penyidikan yang belum diserahkan ke kejaksaan, dan juga sebagai bahan untuk melakukan dalam menghadapi gugatan pra-peradilan dari pihak Peggy ini. Bella. Apa yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum Peggy, Fadil, untuk mempersiapkan pra-peradilan ini? Ya, memang baik dari pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum dari Peggy terkait dengan penetapan tersangka, memang dari pihak kuasa hukumnya Peggy menyatakan bahwa saat kejadian memang Peggy sudah tidak ada di Cirebon saat kejadian pembunuhan Vina, dan akan mengajukan berbagai saksi yang mengetahui pasti keberadaan Peggy saat kejadian di Cirebon.
Dan memang upaya dari pihak pengacara Peggy sendiri pun sampai saat ini sudah terus mengumpulkan keterangan-keterangan baik dari teman Peggy ataupun dari keluarga Peggy ataupun dari teman kerja Peggy selama berada di Bandung yang bekerja sebagai kuli bangunan ini. Bella. Fadil, apa alasan polisi ungkap tidak ada DPO lagi selesai Peggy ditangkap? Ya Bella, memang saat polisi menetapkan Peggy Setiawan sebagai satu tersangka utama dalam kasus pembunuhan dan tindakan asusila terhadap terhadap Vina di Cirebon, pihak kepolisian memastikan hanya ada satu DPO. Berbeda saat pertama kali Polda Jawa Barat merilis terkait kasus ini dengan mengeluarkan 3 DPO. Sehingga dalam proses perkembangan kasus ini terkininya hanya ada satu DPO yang bernama Peggy Setiawan. Alasan pihak kepolisian adalah dikarenakan setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi terpidana yang saat ini sedang menjalani masa hukuman dalam kasus pembunuhan Vina ini, berbeda-beda keterangannya dan asal sebut atau asal bunyi, sehingga menjadi dasar utama pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman terkait keterangan para saksi dan melakukan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah kediaman nenek Peggy, sehingga atas keterangan dan pendalaman serta barang bukti yang ditemukan di rumah kediaman nenek Peggy itu menjadi bukti bahwa polisi menetapkan Peggy Setiawan tidak salah tangkap ataupun tidak main-main. Penetapan Peggy pun berdasarkan alat bukti yang didapatkan, sehingga polisi atas dasar fakta penyidikan tersebut dan barang bukti menetapkan Peggy dan hanya satu DPO dalam kasus pembunuhan dan tindakan asusila Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam ini. Bella. Baik, kita akan tunggu informasi terbaru dari kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dari Mapolda Jawa Barat. Selamat siang.